Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Untuk ayatnya kemarin sudah kita baca bersama-sama. Langsung saja kita ke hukum tajwidnya. Inna di sini ada nun bertasydid yang berarti hukumnya adalah gunnah. Gunnah ini ada dua huruf yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Di sini ada nun bertasydid berarti hukumnya adalah gunnah. Selanjutnya adalah fi. Di sini ada ya sukun dan huruf sebelumnya adalah huruf berharokat kasroh yang berarti hukumnya adalah matobi. Matobi ini cara bacanya adalah dipanjangkan. Dua harkat atau satu alif. Matobi ini disebut juga sebagai mad asli. Mad asli atau matobi sama-sama saja. Yang dimana hurufnya ada tiga, yaitu a, alif, ya, dan waw. Alif sukun, ya sukun, dan waw sukun. Selanjutnya khalqis samawati. Di sini ada alif lam, kemudian bertemu dengan huruf sin. Ini hukumnya adalah alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah seperti halnya namanya, syamsiah yang artinya matahari. Kita tidak bisa melihat secara langsung dengan mata kepala telanjang ke arah matahari, akan silau. Karena itu cara membacanya juga alif lamnya tidak dibaca seperti halnya matahari, langsung ke huruf sin selanjutnya. Jadi bukan khalqil samawati, bukan, tapi langsung ke huruf sin, yaitu khalqis samawati, seperti itu. Mudahnya cirinya adalah alif lam syamsiah, setelah alif lamnya ada di huruf setelah alif lam itu terdapat tasydid di atasnya. Itu adalah alif lam syamsiah. Selanjutnya wal ard. Wal ard ini adalah alif lam qamariyah. Seperti halnya bulan, itu dapat terlihat jelas dengan mata kepala sendiri, tidak terlihat silau. Begitu pula jangan alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, maka lamnya dibaca dengan jelas. Wal ard, lamnya dibaca dan jelas, tidak langsung ke huruf selanjutnya wa ard, enggak seperti itu. Itu alif lam qamariyah. Wakhtilafil laili, wakhtilafil laili. Di sini ada ya sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah. Apa ini hukumnya? Hukumnya adalah harfulin. Jadi ya sukun sebelumnya fathah adalah termasuk hukum harfulin. Huruf lain selain ya sukun sebelumnya fathah apa? Yaitu waw sukun sebelumnya fathah. Sama ada dua huruf ya sukun dan waw sukun sebelumnya fathah. Itu harfulin. Cara membacanya yaitu dengan seperti halnya namanya lin, artinya lunak. Jadi dibaca dengan lunak. Lai gitu. Laili seperti itu. Harfulin berbeda dengan madlin. Madlin. Madlin itu jika harfulin terdapat di sebelum huruf terakhir yang diwakafkan. Misalkan di sini waqtilafil laili. Jika waqtilafil laili wan nahar, jika digabung maka ini hukumnya hanya harfulin. Akan tetapi jika kita wakafkan di sini di lail, misalkan kita berhenti untuk ambil napas, waqtilafil lail. Itu baru disebut sebagai madlin. Contoh lainnya misalkan surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Itu adalah madlin. Jadi kalau madlin itu bisa dipanjangkan sepanjang 2, 4 atau 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Jadi itu bisa dipanjangkan. Berbeda dengan harfulin. Harfulin yang tidak diwakafkan, yang ada di tengah-tengah kalimat itu tidak bisa dipanjangkan. Waqtilafil laili wan nahar, gak bisa. Jadi kalau di tengah-tengah, kalau hanya harfulin bukan madlin, itu hanya dibaca lunak. Waqtilafil laili wan nahar, seperti itu. Selanjutnya la ayatil li. Di sini ada kasrah 2 atau kasroten atau tanwin bertemu dengan lam. Maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 2, yaitu tanwin bertemu dengan la atau tanwin bertemu dengan ra. Cara membacanya, tanwinnya dimasukkan ke huruf selanjutnya. Jadi an-nya tidak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya. Angka tetapi tidak ditahan lama-lama. La ayatil li. Nah, seperti itu. Jadi tidak ditahan lama. La ayatil li. Enggak seperti itu. Hanya ditahan sebentar, dimasukkan.
Nunnya tidak dibaca, yang penting nun di tanwinnya tidak dibaca. La ayatin li, enggak tin li, tapi la ayatil li, seperti itu. Selanjutnya alladzina nah, di sini ada sifat huruf rokhawah rokhawah itu jadi masih ada bunyinya masih ngeglosor gitu, bunyinya masih ada udara keluar dari sela-sela gigi, seperti itulah istilahnya. Jadi tidak memantul, bukan bukan gitu, tapi bukan Ini seperti halnya dalam surat Al-Fatihah ada ghairil nah ini gha juga termasuk rokhawah, bukan qalqalah. Jadi membacanya ghairil maghbu, bukan ghairil magdu. Nah, bukan diqalqalahkan, bukan magdu, bukan gitu. Seperti halnya dengan itu. Juga sama, za juga. Yazkuruna, bukan bukan gitu, tapi yazkuruna, seperti itu. Itu rokhawah. Selanjutnya yazkurunallaha. Nah, ini ada lafaz Allah, lafzul jalalah, dan hukumnya adalah taghliz. Taghliz ini sama dengan tafkhim, tebal. Nah, yaitu lam tebal. Lam di lafaz Allah yang dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelum lafzul jalalahnya ada huruf berharokat fathah. Nah, jadi dibacanya lam tebal. Yazkurunallah. Jadi Allah. Lam tebal itu lamnya dibaca tebal sampai seolah-olah mulut kita penuh dengan huruf lam tersebut. Yadhkurunallah, bukan menjadi A-W-L-O-H, bukan nawloh, bukan gitu. Kalau nawloh mah itu cuma ditambah W dan L-nya tetap L biasa, enggak, bukan seperti itu. Tapi lamnya jadi lam tebal, membacanya seperti penuh di dalam mulut kita dengan huruf lam tersebut. Yadhkurunallah, seperti itu. Beda dengan tipis, misalkan bismillah, itu kan lam biasa. Selanjutnya qiyamau wa. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan waw, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, tanwin bertemu ya, nun, mim atau waw. Cara membacanya sama, tanwinnya dimasukkan, nun di tanwinnya tidak dibaca, lalu langsung masuk ke huruf wawunya. Akan tetapi ini bi gunnah, beda dengan yang tadi bila gunnah. Ini bi gunnah. Nah, jadi dengan istilahnya dengan dengung, jadi ditahan untuk beberapa saat. Qiyamau wa qu'uda, seperti itu cara bahasanya. Jadi tidak langsung dilepas. Qiyamau wa qu'uda, enggak seperti itu. Nah, untuk itu mah cara membaca dari idgham bila gunnah. Jadi ada bedanya cara membaca idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Jika idgham bila gunnah tadi la ayatil liuli, jadi tidak ditahan. La ayatil liuli, enggak seperti itu. Berbeda dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah mah dimasukkan dan ditahan. Jadi qiyamau wa qu'uda, tidak langsung dilepas. Qiyamau wa qu'uda, tidak seperti itu. Selanjutnya wa ala junubihim wa. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan waw, maka huruf bacanya adalah izhar syafawi. Gimana cara bacanya? Dibaca jelas mimnya. Junubihim wa, seperti itu. Tidak ditahan. Junubihim wa, tidak seperti itu. Selanjutnya ma khalaqta hadza ma khalaq. Nah, ini ada qaf berharokat sukun di tengah-tengah kalimat, maka hukum bacanya adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini pantulannya tidak terlalu besar. Jadi qalqalah sugro ini jika ada huruf qalqalah, baju di toko, kutubul jadin, nah yang berharokat sukun di tengah-tengah kalimat, maka dibacanya qalqalah sugro. Ma khalaqta, nah, gitu aja, enggak terlalu tebal ininya pantulannya. Ma khalaqa, enggak terlalu tebal, tipis aja. Yang tebal itu jika ada huruf qalqalah di akhir kalimat atau diwakafkan. Misalkan di Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, itu makan tadinya hurufnya hidup, qul huwallahu ahadun, ya kan? Akan tetapi karena diwakafkan, dunnya diganti jadi huruf mati, daknya jadi diwakafkan sehingga hukumnya menjadi qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Nah, itu mah qalqalah kubro, jadi pantulannya harus lebih mantul. Pantulannya lebih mantul. Hadza batila. Nah, ini. Jika disambung hadza batilan su. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan sin, maka huruf
hukum bacaannya adalah ikhfa, didengungkan. Batilan su. Jadi ikhfa itu sebenarnya bukan menjadi ng ya, bukan batilang su, bukan. Akan tetapi disamarkan tanwinnya, tapi lalu langsung dimasukkan, lalu mulutnya langsung siap-siap mengucapkan huruf selanjutnya. Jika di sini berarti huruf sa. Nah, makhrajnya langsung siap-siap menyebutkan huruf sa. Misalkan batilang su, seperti itu, bukan batilang su, bukan menjadi ng. Kemudian selanjutnya, di sini kan wakaf nih. Nah, jika diwakafkan, diberhentikan di sini bacaannya batila. Nah, ini hukum bacanya adalah mad iwad. Mad iwad ini jika ada fathatain atau fathah dua atau tanwin di akhir kalimat sebelum wakaf. Tadinya batilan, tapi karena diwakafkan bacaannya jadi batila, seperti itu. Selanjutnya adzaban nar. Nah, ini hukumnya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu jika ada mad tabi'i sebelum huruf terakhir yang diwakafkan. Jadi ini wakaf nih, ada huruf terakhirnya, dan sebelum huruf terakhir ini ada mad tabi'i, maka dibaca mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini dibacanya bisa 2, 4 atau 6 harakat. Adzaban nar, seperti itu. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.